Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel G Workshop, channel belajar berbagi, berbagi belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan data yang berhubungan dengan video sebelumnya mengenai radiator, yaitu data titik didih atau boiling point air coolant. Di sini saya udah nyiapin 4 merek dagang radiator coolant. Jadi nanti ini kita satu persatu kita cek titik didihnya di angka berapa. Yang jelas air coolant itu titik didihnya beda dengan air biasa. Ini yang pertama, ini yang mau saya tes dulu. Ini air biasa. Ini air biasa. Kalau air biasa, titik didihnya dari saya SD sampai saya lulus SMA itu di angka 100 derajat Celcius. Jadi tapi dulu belum pernah nyoba, sekarang tak coba dulu. Kalau air ini didihnya di 100 derajat Celcius. Oke, disimak videonya. Oke, perhatikan di angka 100. Jadi kita harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Guru kita sudah memberitahukan bahwa air itu titik didihnya di angka 100 derajat Celcius. Oke, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kita tes merek dagang pertama, air coolant merek dagang pertama. Oke. Ini sudah di angka 50 derajatan. Jadi di sini sambil ngobrol sedikit, air radiator jelas berbeda dengan air biasa karena air coolant itu udah ada campurannya, kalau nggak salah salah satu campurannya itu ethylene glycol, yaitu penaik titik didih. Jadi kita coba tes yang ini, titik didihnya berapa.
Oke, ini di angka 100, 101 tapi turun. Kita ambil kesimpulan, titik didih merek dagang ini, merek dagang A, ini di angka 101 derajat Celcius. Oke, kita cek selanjutnya. Next, merek dagang B. Sak teruse. Mati, bro. 'Ditunggu karo ngopi'. 100 derajat, 101 terus naik, terus 103, 104, 105, 106, 107, 108, hati-hati meledak, apakah masih mau naik? 108 derajat Celcius. Go, merek dagang selanjutnya. Oke, 100 derajat. Apakah masih mau naik? 101,
101, udah cukup di angka 101 derajat Celcius. Go, merek dagang terakhir. Bisa anyar bu, Grass. Go tutupin. Oke, 102, 103, 103, 104, 104. Apakah masih mau naik? Oke, 104. Oke. Oke, kita ambil kesimpulan 104 wis ngeri, Bro. Oke, setelah berjuang melakukan pengukuran dari keempat merek dagang tersebut, inilah data yang saya peroleh. Yang perlu digarisbawahi, titik didih di sini itu adalah titik didih di bawah 0 tekanan atau tanpa tekanan. Karena ketika coolant ini udah masuk ke sistem radiator, kalau radiatornya itu tanpa masalah, jadi tanpa adanya kebocoran, itu pasti titik didihnya akan naik sesuai dengan nilai tutup radiatornya. Tutup radiator setahu saya itu ada beberapa nilai, yaitu 0,9, 1, 1,08, dan 1,1. Ini contoh radiator kap atau tutup radiator yang saya punya dengan nilai 1,1. Ada kok nilai yang lain, yaitu nilai yang tadi saya sebutkan. Nilai 1,1 di sini, ini sama aja artinya dengan 15,9 PSI. Kalau yang 0,9 itu nilainya sama dengan 13,05 PSI, yang nilainya 1 nilainya sama dengan 14,5 PSI, dan yang 108 itu nilainya sama dengan 15,6 PSI. Nilai tersebut berhubungan langsung dengan titik didih air radiator. Misal kita ambil contoh air biasa. Air biasa pada 0 tekanan itu nilainya 212 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius. Ketika ini salah satu contoh data aja. Ketika kita menggunakan tutup radiator dengan nilai 12 PSI, air biasa itu titik didihnya udah naik di angka 242 derajat Fahrenheit atau setara dengan 116 derajat Celcius. Dan kalau kita memakai tutup radiator dengan nilai 16 PSI, angkanya akan naik di angka 252 derajat Fahrenheit atau setara dengan 122 derajat Celcius. Itu kalau kita pakai air biasa. Nah, kalau kita pakai coolant, itu bakal naik lebih tinggi lagi. Semisal kita ambil contoh, salah satu ini, kita ambil contoh, ini titik didihnya di angka 104 derajat Celcius di 0 tekanan 0.
Kalau kita memakai tutup radiator yang nilainya di 12 PSI, coolant ini akan mendidih di angka 253 derajat Fahrenheit atau setara dengan 122,7 derajat Celcius. Dan kalau kita memakai tutup radiator dengan nilai 16 PSI, titik didihnya akan naik di angka 260 derajat Fahrenheit atau setara dengan 126,6 derajat Celcius. Jadi masih memiliki rank yang cukup untuk memberikan keamanan pada mesin. Jadi antara titik didihnya dengan overheadnya masih ada rank di situ. Oke, semoga data yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi atau para owner atau user lain. Terima kasih. Salam kukuning nggak ireng dino iki.